Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tegar Mahisca dari kelas 11 Agama 1, mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam. Saya akan menerangkan biografi singkat Muhammad Iqbal dari India. Muhammad Iqbal, dikenal juga sebagai Allama Iqbal, adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20. Muhammad Iqbal selain dikenal sebagai seorang pembaru gerakan Islam di India dan Pakistan, juga dikenal sebagai penyair yang handal, politikus, reformis, ahli perundang-undangan, serta filsuf. Nama lengkapnya adalah Muhammad Iqbal bin Muhammad Nur bin Muhammad Rafiq. Lahir pada tahun 1873 Masehi. Dalam riwayat lain tahun 1877 Masehi. Di Sialkot, sebuah provinsi di Punjab, India, di dekat Pakistan Selatan. Ayahnya adalah Muhammad Nur, seorang pengikut ajaran tasawuf yang taat sufi. Ayahnya pula juga mengajarkan membaca Al-Quran. Al-Quran adalah sumber hukum Islam yang paling utama. Di dalamnya diceritakan tentang berbagai hal, mulai dari akidah, akhlak, hukum, kisah umat terdahulu, dan sumber ajaran moral. Kritikus, dengan bimbingan yang intens dalam bidang agama, tak heran pula bila ruh-ruh Islam begitu kuat tertanam di dada Iqbal. Di bawah asuhan ayahnya dan guru spiritualnya, Mir Hasan, Iqbal tumbuh menjadi seorang pemuda yang taat dan rajin beribadah. Tak hanya itu, ayah dan gurunya melihat suatu kelebihan pada diri Iqbal. Karena itu, Mir Hasan terus-menerus memompa semangat Iqbal agar menjadi orang yang faqih, ahli dalam bidang hukum Islam, dan menjadi penerusnya sepeninggalnya nanti. Maka berbagai bidang keilmuan dalam Islam diajarkan kepada Iqbal, termasuk sastra Islam. Pendidikan formal ditempuhnya di Universitas Lahore tahun 1997. Ia mendapatkan gelar Bachelor of Arts BA untuk jurusan filsafat, bahasa Arab, dan sastra Inggris. Selanjutnya pada 1899 Iqbal menyelesaikan pendidikan pascasarjana S2 dengan gelar Master of Arts MA juga dari Universitas Lahore. Adapun gelar doktornya ia dapatkan dari Universitas Cambridge London. Sebelum melanjutkan gelar doktornya, Iqbal bertemu dengan seorang cendekiawan filsafat modern, Sir Thomas Arnold. Dari tokoh inilah Iqbal berkesempatan mengenal pendidikan peradaban Barat. Kendati Sir Thomas Arnold merupakan tokoh orientalis, namun dalam pemikiran Arnold sangat terbuka. Ia senantiasa mencari kebenaran sesuai dengan akal pikiran manusia. Ia tidak mencela ataupun mencaci orang yang berbeda pandangan darinya. Tampaknya dari Mir Hasan dan Arnold ini pula yang turut mempengaruhi pemikiran Iqbal, sehingga ia begitu kritis terhadap segala sesuatu dan senantiasa mencari kebenaran yang hakiki. Iqbal senantiasa mengamalkan ajaran nilai-nilai Islam yang suci dan mengambil sesuatu yang positif dari Barat. Iqbal mengakui pola pikir kaum Barat tak selamanya negatif. Ada nilai-nilai positif yang bisa dikembangkan demi kemajuan dan kejayaan Islam. Iqbal sadar bahwa pihak Barat jauh lebih mementingkan kebedaan dibandingkan kehormatan. Menurut Iqbal, pihak Barat lebih mengagungkan paham materialisme, imperialisme, dan lain sebagainya. Dalam salah satu sajaknya yang dikutip Biografi, Iqbal memberikan peringatan bagi kaum Barat. Saat tersingkap rahasia, sang kekasih kan dipandang semua orang rahasia yang tersembunyi dalam kesunyian akan menjadi kenyataan. Wahai penduduk benua Barat, bumi Tuhan bukanlah kedai. Apa yang kalian anggap berharga akan terbukti tak bernilai. Peradaban kalian akan bunuh diri dengan senjatanya sendiri. Sarang yang dibangun di atas kerabuan dahan pasti tak akan lama bertahan. Itulah Iqbal, seorang pemikir, filsuf, dan penyair kebangsaan Pakistan. Tak hanya itulah,
Iqbal seorang pemikir filsuf. Tak hanya itulah, seorang pemikir filsuf dan penyair kebangsaan Pakistan. Tak hanya terhadap orang Barat, Iqbal juga mengingatkan umat Islam. Salah satu kata-katanya terkenal adalah sifat fanatisme kedaerahan yang berlebihan akan memecah persatuan umat. Kebanyakan syair-syair Iqbal berisi tentang keinginan adanya kebebasan umat. Kebanyakan syair-syair Islam berisi tentang keinginan adanya kebebasan, keterbukaan, dan kembali pada sumber ajaran Islam, Al-Quran dan hadis. Dari sini jelaslah bahwa Al-Quran adalah sumber utama inspirasi syair-syairnya yang ditunjang dengan bakatnya yang besar dalam kesusastraan. Selain dikenal sebagai penyair, Iqbal juga pernah terlibat dalam pemerintahan. Tahun 1926, ia terpilih sebagai anggota legislatif di Provinsi Punjab dari Partai Persatuan Islam. Bahkan dia pernah melontarkan ide pembagian wilayah India menjadi sebuah negara federal dengan berdasarkan agama, bahasa, dan ras. Dia sangat menginginkan berdirinya negara Pakistan yang berdasarkan Islam dan bebas dari intervensi pemerintahan India, dan ketika meninggal dunia pada tahun 1938, 5 tahun kemudian, tepatnya tahun 1943, cita-citanya itu akhirnya terwujud. Pakistan menjadi sebuah negara Islam yang berdiri sendiri dan lepas dari pemerintahan India. Muhammad Iqbal merupakan salah seorang tokoh kebanggaan umat Islam di abad ke-20. Pemikiran dan pandangannya banyak memberikan sumbangan bagi dunia Islam, terutama dalam bidang sastra. Karya sastra Iqbal sangat banyak, bahkan sebagian telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa. Syair-syair sastranya berisi tentang kebebasan dan keterbukaan, dan beberapa karya sastranya banyak membangkitkan semangat umat Islam yang cenderung berpikiran jumud atau kaku. Dalam salah satu syairnya, Iqbal mengabarkan tentang perjuangan umat Islam. Jika jumlah mereka berlipat ganda dan menghadapi Fir'aun, mereka pasti akan membuat gentar para penguasa. Saya melihat kalian seperti Nabi Harun dalam kefasihannya dan seperti Nabi Isa dalam kekuatan imannya. Syed Muhammad Mursi. Karya-karyanya Muhammad Iqbal adalah seorang yang sangat kreatif dalam menuangkan syair-syair puisi. Segala pemikirannya terpancar dalam puisinya yang indah dan membakar semangat umat. Banyak karya sastra Iqbal yang telah diterbitkan, di antaranya Asri Hudi, Rahasia Agung Rahasia Pribadi 1915, Rumus Bi Khudi, Rahasia Tidak Mementingkan Diri Sendiri 1917, Fayami Masrik, Pesan untuk Timur, Tuhlu'ul Islam, Munculnya Islam, Tadwahuru Al-Fikrah Al-Aqliyah Bi Iran, Ranin Al-Jaraz, dan Nasyatu Al-Tafkir Al-Dini Fi Al-Islam. Adapun karyanya dalam bidang pemikiran Islam antara lain Reconstruction of Religions, Islam, membina kembali cita-cita keagamaan dalam Islam, serta The Reconstruction of Islam Jurisprudence, rekonstruksi pemikiran hukum Islam. Sang penyair agung ini meninggal dunia pada 21 April 1938 dalam usia 65 tahun. Sebelum wafat, sang penyair ini menulis sebuah syair yang sangat indah. Bila aku telah pergi meninggalkan dunia ini, tiap orang akan berkata mereka telah mengenal aku, tapi sebenarnya tak seorang pun kenal sang kelana ini. Apa yang sesungguhnya ia katakan, siapa yang ia ajak bicara, dan dari mana ia datang. Kemudian Iqbal menambahkan, tanda-tanda orang yang beriman adalah merasa bahagia apabila akan menghadapi kematian.
Sekian dari saya, apabila ada salah-salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.